Amen.
menjadi amal ibadah yang penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedang belajar mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, yang berguna, dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Fatihah kita tasbih wal afiyah wa qul umur bi ta'atillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila habibina wa syafiina qurratu a'yunina sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a wasluhu wa taqdimuhu was-salatu alayhi wa dafnuhu
واثنان لا يغسلان واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين شهيد في معركة المشركين والسبط والسبط الذي لم يستحل صارخا ويغسل الميت وطرا ويكون في أول غسله صدر وفي آخره شيء من كفور ويكفن في ثلاثة أسباب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ويكبر عليه أربع تكبيرات. Sekalian, kita bahas tentang kematian. Mati itu hukumnya haji baru ain. Mati hukumnya baru ain. Ya. Tangannya yang mau mati. Kita sampai mengalami hari kiamat, ya. Tidak salah. Yang mati sekarang, ya. Kullu nafsin kan di sana tidak ada ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan la yastakhirun. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Nanti di akhir zaman sekali, ketika dunia berhancur, tinggal Allah memalaikan izin. Tanya Allah, lahir mati nggak? Nggak bisa. Ya, kali harus mati. Gimana? Dia nyambut nyawanya sendiri. Dan Allah berkata, man, apa itu? Siapa yang mengaku sekarang di Tuhan? Mana Firaun, mana Haman, mana? Ya. Di surah Kullu fanin Kullu alaiha fan ayat Allah wa rabbika dzul jalali, semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini saya pesan saya dua. Satu, jangan tinggalkan sholat. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Dalam kondisi apa? Karena kita sudah pelajari dari awal zamannya balasan orang sholat mana? Hatta orang sudah bergerak wajib sholat. Yang kedua, ingat mati. Nah, orang yang ingat mati, dia ingin mati husnul khotimah. Orang yang ingat mati, ini bahaya. Bahaya. Bahaya apa? Dia lupa sama Allah. Dia nggak tahu bahwa kalau sudah Allah datang yang sudah ditakdirkan,
banyak saudara-saudara kita, ya, yang matinya dalam kondisi sehat, mendadak, namanya mautul fujaah, mati mendadak. Soalnya dikatakan dalam kita mautul fujaah itu rahmat. Orang yang mati mendadak tanpa sakit, tapi dalam kondisi dia dalam beban. Ya kan yang kita khawatirkan mautul fujaahnya itu kita lagi berbuat jahat, lagi main judi online, doi datang. Nah, jadi itu jangan tinggalkan sholat, ingat. Apakah kita kejar ke dunia terus kita bawa mati? Ya. Tidak. Banyak kenyataan orang yang bicara miliaran dia akan bawa ke hartanya. Yang dia bawa cuma dua, amal solehah wa amal sayyi'ah. Amal solehah wa amal sayyi'ah, amal baik dan amal buruk. Dan yang mengantar jenazah itu tiga, ya, satu keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Yang dua balik, kita mau kuburan baru, nggak ada itu. Mobil Verosanya masuk dalam kan? Ya. Kecuali amal. Baik. Bahayanya lain juga. Itu orang kaya, luar biasa. Nanti dia itu yang lain ke masuk surga dia belum selesai pertanyaan. Ono yang mobil ono beli dari mana? Hah? Duitnya dari mana? Tuh duitnya itu kamu kemana ini? Terus ada cerita. Ini fakta di Arab. Saudagar mau kaya, ya, meninggal. Terus siapa yang mau menemani ini si mayit, bukan dalam kubur, biar kubur, ya, selama 40 hari akan dibagi pada sepertiga. Kalau dia 1 triliun, sepertiga triliun berapa? Ya? Hanya ada bukan SD yang dibilang goblok. Ya, ini mungkin seorang petani pengen niatnya itu tidur malam pertama biasa nggak ada apa di makam, ya, di makam. Malam kedua dia mau tahan dalam dia tidur juga. Ya, nggak bisa. Malam ketiga ketiduran, mimpi dia. Atau malaikat besar. Ya. Itu kalau lama ada di bulan itu ada tambahnya, ya. Itu ditanya itu, perasaan dia itu sudah berhari-hari ditanya. Itu tambang yang buat tiket pelan. Ya, dulu kan orang kalau belajar ini jadi dicek, ditanya itu dari mana tambang itu? Belum selesai itu pertanyaan tambang itu, belum pikulannya, belum telangnya. Dalam mimpi dia nggak mau kan? Ya, gagal.
Ini gambaran bahwa yang kita miliki nanti akan kita pertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus. Karena itu, lalu kita siapkan mati di mana aja mati ini akan datang. Kalau datang mati ini, maka tidak bisa ditunda, walaupun sekejap. Kita dulu nggak bisa, ya. Tahu udah waktu, tahu dia itu akan kepada kita. Oleh karena itu siapkan amil sholihat. Nah ini lagi naik motor, ya, yang kerjanya di ojek ya. Coba. Jangan pakai headset, pakai musik ya. Coba baca sholawat. Ya, kita takut dalam jalanan. Kalau ada apa-apa, ya, kita tahu di umpamawan. Terjadi sesuatu kecelakaan. Handsetnya orang mati kalau dengerin lagi dengerin Al-Quran atau selawat, husnul khotimah. Berapa bulan lalu pelajaran SMP di Jawa Utara, tiga-tiganya mati terlindas tronton kontainer. Pulang sekolah, betul bertiga itu nggak pakai helm. Tapi lihat, ya ada handsetnya ini, dia lagi disco, dengerin lagu. Masih wah ini seperti yang dilarang ada tanda-tandanya kan? Kamu bawa alam, Allah yang maha kuasa. Tapi dilarangnya. Oleh karena itu kita selalu langkah kita menjadi pedagang, menjadi karyawan, menjadi apa aja, menjadi guru, menjadi terus dalam keadaan masih siap-siap. Ingat. Ada dulu orang setengah bayar di pasar ini tidak menggunakan rokok. Tandanya, ya, gojek rokok, lempari rokok. Saya injak punya mati. Rokoknya mati sudah. Dan bukan neneknya mati. Baik, hak kita terhadap sesama manusia yang masih hidup 4. Ya. 1. Jawab salam. Jawab salam. Jadi kalau ada orang beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu sering. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dia mau jawab Waalaikumsalam, itu kurang. Ya. Yang kedua, menjawab bersih. Jadi kalau tetangga kita bersih, Haksu. Hah? Yang bersih jawab. Baca. Alhamdulillah. Yang dengar, ya. Jawab lagi. Ya. Menjawab. Gimana kalau bersih nggak baca hamdalah? Gak usah. Kalau diapain gambar. Ternyata bersih itu sehat. Setelah diteliti, mahali kesehatan, orang yang nggak pernah bersih, dia ini ada metabolisme dalam tubuhnya rusak. Coba orang punya sakit AIDS, itu nggak bisa bersin dia.
bersin itu, cuak. Bersuara bersuara, rasanya enteng. Saya jawab alhamdulillah. Ini ada asbabnya. Iya, Nabi Adam ketika taruh, belakang, ya, bersin ada bilang bersin. Alhamdulillah, ya. Jawab malaikat. Ya Alhamdulillah. Dua, ketiga. Salam, bersin. Itu orang lah. Bukan. Kan jawab benar. Mendatangkan benar. Kalau diundang, tidak. Datang. Makannya udah apa? Terus menjenguk pulang sakit. Teman sakit, menjenguk. Kemudian hakul muslim alal mayit. Tadi hakul muslim alal muslim. Sekarang hakul muslim alal mayit. Kewajiban orang Islam terhadap mayit itu berapa? 4 juga, ya. 1. Nah, kalau Ustaz Aziz meninggal, lemparin aja itu. Ya, kita punya kewajiban. Siapa ini? Ya, mandikan. Kemudian kedua, kafani. 3, sholatkan. 3, dikubur. 4 makan. Itu. Jadi kita masih punya kewajiban. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Kewajiban kita terhadap mayit itu ada 4. Ghusluhu, memandikan. Wa takfinuhu, mengafani mayit. Wassalatu alaihi, menyolatkan atas mayit. Wa dafnuhu, dan menguburkan. 4 ini kewajiban kita. Apabila tidak ada yang mengerjakan, maka salah. Penting sekali. Masa iya kita kampung nggak bisa nyolatin mayit, nggak bisa mandi mayit. Ghusluhu, mandi mayit. Kenapa? Ketika dia hadir di dunia, di dalam keadaan suci. Ya. Memang ada lekuatan darah, tapi dibersihkan dan dalam keadaan suci. 0 baik itu. Nah, ketika dia menghadap dalam keadaan suci, bersih, mandikan. Tujuan apa itu mandi? Ghusluhul mayit. Kalau ada najis-najis, makanya ketika mandi mayit seharusnya sudah ini keluarga, ya, artinya kalau yang meninggal orang tuanya anak lakinya, ya, anak lakinya ya, yang di situ, anak-anaknya. Kebalikan kalau anaknya yang meninggal orang tuanya, kalau nggak ada saudaranya, sepupu, itu bukan, mereka nikah, ya, manggil orang. Emang kita gampang kan? Cuma nikah kebiasaan. Mandikan yang suci bersih, ya, praktek. Tekan dia perutnya itu sampai najisnya keluar. Kalau kotoran yang belum tekan terus sampai keluar, ya, ini kaifiat. Itu apa? Supaya jangan sampai baju musrafi digotong. Ini main gua apa ini? Berak. Main berak. Ini salahnya mandi ini. Ya, coba sampai dia kosong. Jadi bersih. Ini secara batin, secara zahir, fisiknya bersih semua. Batinnya Allah, tanggung jawab dia pada Allah. Sholat, puasa, segala macam. Ghusluhu, mandikan
Ayo, berani nggak manggil amil? Kan ada biaya, berapa kak? Mana ada ya? Samuji. Nah, samuji itu. Namanya amil jazam. Apa? Namanya apa? Amil jazam. Kalau kan ada apa itu? Zakat ada amil juga ya. Itu amil pekerjaan. Itu bahasa Arab. Amilun, orang yang bekerja. Yang mengurusin mati namanya amil jazam. Profesinya, kerjaan. Nah ini juga. Jadi dah, itu usaha muji itu. Ya, profesinya. Ya, sebetulnya secara hukum nggak ada apa. Karena kita nggak bisa. Sama anak sekolah. Kewajiban orang tua itu. Ngajarin anak. Dari sholat mah bisa. Dari matematik, IPA, IPS, Al-Quran. Nah, nggak sama orang tua. Ada orang tua yang ahli di bidang umum agama nggak bisa. Ada yang di bidang agama bisa, umum nggak bisa. Diserahin ke sekolah. Nah, namanya orang miskin. Adalah ya kebijakan yang disebut namanya SPP gitu ya. Ya. Tahu infak sama. Jadi ambil itu karena ini kita ini cuma bisa, ya? Apa nggak bisa? Apa nggak berani segala macam? Mungkin ya. Nggak tahu ilmunya, nah, serahkan pada ahli. Serahkan pada ahli. Jauh selalu bilai arifan tajik usaha. Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, rusak. Jadi nggak benar. Ada berbalik kebijakan. Tapi nggak boleh target pertama. Kalau enggak 5 juta gua mandi di mana? Umpama ya, kami ya sekarang tertarik lagi nggak boleh tuh, nggak boleh, haram tuh ya. Kalau ditarikin kalau dikasih mau 1 miliar, ambil 1 G. Ya selain waktu dihargai enggak. Kayak imam, nggak boleh dibayar. Kena kebijakan kagak menjadi imam, jadi kebijakan ada itu. Ya hadiah, hadiah, karena hadiah. Bukan sodako ya, sodako orang miskin. Hadiah, sama. Wah hati ya. Belajar ngaji-ngaji. Ada masih ada ngaji kuburan? Udah nggak ada sekarang. Nggak ada. Targetnya kalau sehari semalam 3 juta, dan 3 malam 7 juta. Boleh. Kalau dikasih ya, oke. Watakfiru dan mengafaninya. Ada orang turun tahu ya, kalau kain kafannya itu oleh-oleh. Iya, jadi mungkin ini budayanya. Boleh, langsung. Selain seperti, boleh nggak pakai batik? Menurut saya pakai batik. Jadi hukumnya emang masnunatun dan nabi sobul gitu. Jadi pakaian yang putih yang cerah. Sunahkan pakai kapan yang putih. Itu menandakan kebersihan dan kesucian. Buat laki-laki, Bapak Ustaz Budi? Iya. Berapa lapis? Buat laki-laki? 3 ya? 3. Kalau perempuan? Ya tanya dia yang sering. Tadi perempuan kakek? Nggak tahu. Perempuan lagi ada ambil. Perempuan ya? Ambil lebih tahu.
paling sedikit wa aqallu satu lembar, paling sedikit satu lembar. Ya, kira-kira kalau Ustaz Aziz cukup nggak 2 lembar? Kurang, ya. Dia tingginya berapa ya? Nah, sebanyaknya 3. Ya, nanti di sini dikasih apa itu kayak bukan celana, tapi ya udah kita ikan Pempes. kayak pempes gitu. Terus dikasih kayak sorban kalau tinggi usaha. Cukup 1 kalau memang itu sudah sembuh. Buat main perempuan paling sedikit 3, paling banyak 5. Dia ada roknya, ada kancutnya, ada bergonya, ada jilbab. Ini supaya ketika di dalam mengurus. Salatu alaihi, dan habis dimandiin dikabarkan disolatkan. Nah, ini sholat penting nih. Harus ya lebih bisa. Ini kan dorong-dorongan. Ya. Sholatul mayyit, sholatul janazah bila rukin wa sujudi. Itu ada cerita anekdot, saya nggak tahu benar apa anekdot. Ya, pulang santri belum pernah kan nyolatin mayit di pesantren. Itu pakai rokok. Pokoknya itu betul belum kata. Ya, bingung orang. Ya, Allahu Akbar. Sholli ala hadal maiti arba'at takbiratin. Ini surah yang paling penting. Usahakan 3 baris, 3 sholat. Hanya saja ada 9, bikin 3 sholat. Ini sholat maitnya. Kalau lebih, kalau cuma 2 orang, bisa. Ya, itu udah ada bilalah. Orang baik, orang tidak baik, kelihatan dari isolasinya. Apalagi lebih dari 100 ya. Kata Rasulullah, kalau lebih dari 100, insya Allah, amin, husnul khatimah. Sebab doanya Allah maghfirah itu. Disunahkan sebaiknya itu 3 baris minimal. Sok sholat nah, ya kalau ada 2-3 minimal ya bisa. Ya, sendiri aja cukup. Kalau enggak sampai ya terus. Sholli ala hadhil maitati, buat mayit perempuan. Beda sih ilmu sorofnya. Sholli ala hadal maiti. Ada isim isyarah dan mudzakkar. Hadhihi ismul isyarah lil muannas. Salah siapa yang bisa kalau maitnya dua? Lah, orang tahu boncengan atau rumah mati bareng. Orang pengaruh kan masa atu di bawah. Dok mati bareng. Satu waktu satu. Kan selalu bareng. Nah, karena ada 2 mayit, nawa itu juga usulnya beda. Sholli ala kalau 2 haji aja 1 kalau 2 nanti saya bahas tentang sholat witir. Sholatnya 2 rakaat, niatnya 1. Sholli sunnatul witri, witir itu ganjil. Tapi sholatnya 2 rakaat. Ini masa mayitnya 2, niatnya 1. Sholli ala hazainil. Berbicara
pas-pasan, laki dan perempuan. Ambil. Belum. Haula'il maitun. Maitani, maitun. Banyak. Itu bedanya. Ya. Ini di situ. Soalnya ada haula'i. Ya. Saya sholat untuk mayit-mayit ini. Banyak. Ada sama. Sholat itu semua sama. Cuma itunya doang. Ya. Isi musyawarahnya. Udah haji. Oh, udah bapak. Dicapai, kepada rumah. Saya besok udah masuk bulan aja. Belum. Kerja. Belum kan. Sakit dulu. Enggak, saya mau bahas Fadilah Raja. Sama Fadilah Sabar. Apa itu? Rajab. Dan itu menguburkan. Setelah mandikan, kapani, sholatkan, menguburkan. Sudah, ini ada keterangan ini. Bagaimana jenis kuburan itu? Berapa dalamnya? Terus diapain? Ada kuburan yang sampai kayak istana. Coba lihat di Timur Tengah. Satu bulan. Nanti di sini ada kuburan itu nggak boleh sebetulnya atau cakupan itu ditandain bahwa ini adalah makhluk. Ada tubuh dan menguburkan mayit. Dalamnya palingnya 1,5 meter. Waktu ada kejadian, ya asal-asalan orang dicoker. Dulu kan banyak macan, ya banyak apa itu? Satu buah, sudah terus dia kan tajam, kecil. Kalau udah semeter lebih, langsung apa? Enggak. Cukup ya? Enggak, sampai aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Afdhalul dzikri fa'lam annahu